Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kucintai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita membaca basmalah, Allah memberikan kemudahan dalam kita belajar dan kita akan bersemangat dan dijauhkan dari sikap malas. Anak-anakku yang kucintai, hari ini kita akan belajar tentang sopan santun. Yang pertama, sopan santun itu adalah peraturan hidup dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Sopan santun adalah merupakan contoh perilaku yang terpuji yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang yang memiliki sopan santun itu akan dihargai dan disenangi oleh orang lain. Makanya kita harus berperilaku sopan santun dimanapun kita berada dan kepada siapapun. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh-contoh perilaku sopan santun. Yang pertama kita adalah sopan santun di rumah. Ya. Contohnya, 1. Kita harus berbicara yang lembut. Tidak boleh berbicara yang kasar atau keras kepada orang yang tua atau orang yang usianya lebih tua dari kita. Contohnya kepada ibu, bapak, kakak, nenek, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika kita mempunyai keinginan, dilarang untuk memerintah orang tua, harus kita kerjakan sendiri. Contoh yang ketiga, ketika orang tua itu memberi perintah, maka kita harus mengerjakan, tidak boleh membantah. Yang keempat, ketika orang tua sedang berbicara, kita harus mendengarkannya. Yang kelima, itu yang paling penting, sebelum bepergian hendaklah kita minta izin terlebih dahulu kepada orang tua, dan ketika akan pergi mencium tangan dan memberi salam. Selanjutnya yang kedua yaitu contoh-contoh sopan santun yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu kita sebagai anak-anak harus menghormati bapak ibu guru. Yang kedua, tidak mengejek sesama teman. Sesama teman kita harus menyayangi. Yang ketiga, ketika guru sedang menerangkan, tidak boleh mengobrol, harus memperhatikan. Yang keempat, ketika ada teman yang kesulitan, kita harus membantunya. Yang kelima adalah menyapa atau memberi salam ketika anak-anak bertemu dengan bapak atau ibu guru. Selanjutnya yang ketiga yaitu contoh sopan santun yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghargai dan menghormati setiap orang, utamanya pada orang yang lebih tua dari kita. Contoh yang kedua yaitu menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Yang keempat, ketika kita sedang menguap di tempat umum, maka hendaklah harus menutup mulut. Yang kelima, ketika ada orang lain yang berbicara, kita tidak boleh memotongnya. Yang keenam, bila kita bertemu dengan orang yang kita kenal, sebaiknya kita harus menyapanya. Yang ketujuh, kita tidak boleh meludah di sembarang tempat, itu akan menjijikkan.
Yang kedelapan, kita harus mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan kita. Contohnya membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya tidak membuang sampah di sembarangan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang manfaat ketika kita berperilaku sopan dan santun. Nah, yang pertama yaitu manfaat untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, manfaat yang pertama adalah apa? Kita akan dihargai, akan dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Manfaat yang kedua, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Manfaat yang ketiga, di mata orang lain kita dipandang sebagai orang yang baik. Yang keempat, akan memupuk persaudaraan, pertemanan, dan persahabatan. Manfaat yang kelima, ketika kita sopan dan santun, itu berarti kita menjaga hubungan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan manfaat yang keenam untuk diri kita sendiri adalah akan menghindari perselisihan dan pertengkaran di antara orang lain. Nah, sopan dan santun itu manfaatnya bagi orang lain apa? Yang pertama, orang lain akan merasa dihargai dan dihormati oleh orang lain juga. Yang kedua, akan membina dan menjaga hubungan baik. Yang ketiga, akan memupuk rasa persaudaraan dan persahabatan. Yang keempat, dapat menjadikan contoh pembelajaran yang baik. Yang kelima, ketika kita sopan dan santun, maka orang lain akan merasa nyaman dekat dengan kita. Anak-anakku yang aku cintai, nah itu tadi pelajaran tentang sopan dan santun.